Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kelas minat saya, yaitu dengan topik logika dasar pecahan. Jadi alasan saya mengetahui, jadi alasan saya eh, memilih topik kelas minat ini adalah karena banyak orang menggunakan rumus matematika itu tanpa memahami logikanya, sehingga banyak orang tuh jadi mudah lupa karena kalau misalnya rumus dia hafal dan gak dipahamin itu lebih mudah lupanya. Terus jika menghadapi soal yang berbeda atau ada soal soal matematika yang dimodifikasi itu eh, tidak gak bakal bisa ngerjainnya karena kalau misalnya hafal rumus dan gak hafal konsepnya, jadi ya gak bisa inilah. Lanjutnya karena rawan salah penggunaan rumus, ya karena rumus itu dihafal dan gak dipahamin logikanya, sehingga gak paham konsep dari soal matematika tersebut. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui cara mengerjakan matematika tanpa mengandalkan rumus. Tujuan saya untuk eh, meneliti topik ini yaitu untuk menghubungkan pecahan dengan operasi dasar seperti penambahan, perkalian, pembagian, dan memahami logika aturannya. Langsung masuk aja. Jadi, jadi pecahan itu berasal dari eh, bilangan bulat. Misalnya 1, 2, 3, terusnya. Kalau misalnya dianalogikan, kayak misalnya satu itu misalnya kayak satu pizza gitu. Nah, kalau misalnya pecahan itu kita memecahnya dengan sama besar gitu. Misalnya kita membagi menjadi dua bagian. Nah, dan kita mengambil satu, sehingga bentuk pecahannya itu yaitu 1/2. Lanjut, kalau misalnya kita ada eh, satu pizza, terus misalnya kita bagi 4 sama besar, dan kita ambil 3 bagian, sehingga itu menghasilkan 3/4. Kenapa begitu? Karena jadi angka yang di bawah ini itu bisa dibilang seperti dia tuh si pizzanya ini dibagi jadi berapa bagian. Misalnya 2, 4, ataupun 8. Dan bagian yang di atas atau penyebutnya itu pembilangnya itu jumlah bagian yang diambil. Kayak misalnya dari 8 potong pizza ini kita mengambil 2 bagian kan gitu. Eh Lanjut ke penjumlahan pecahan. Jadi penjumlahan pecahan itu misalnya seperti 1/2 1/2 pizza
kita tambahkan dengan 1/2 pizza. Sehingga menjadi 2/2 pizza atau gitu. eh Kalau misalnya pizzanya, kalau misalnya angkanya itu penyebutnya beda, bilang penyebut sih. Ya, kalau misalnya angkanya itu penyebutnya beda, em, itu nggak bisa langsung ditambahin. Misalnya kayak 1/2 tambah 1/3. Kalau misalnya kita ibaratkan seperti tadi, kayak misalnya, oh, coba kita 1/4 aja. 1/4. Gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan seperti pizza tadi, kalau misalnya 1/2 pizza, kita bagi pizza menjadi 2 bagian sama besar, dan kita ambil 1 bagian. Dan kalau misalnya 1/4 itu, kita membagi 4 bagian sama besar, dan kita ambil 1. Sebenarnya kalau misalnya dalam gambar, itu sebenarnya bisa aja kita langsung nambahin. Jadi seperti ini. Tapi kita bakal bingung bentuk angkanya itu seperti apa. Oleh karena itu, kita harus samain dulu dibaginya menjadi berapa. Misalnya 1/2, kita bagi lagi menjadi 2, menjadi 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, menjadi 2/4. Kita tambahkan dengan 1/4. Nah, menjadi 3/4 bagian pizza. Eh, Ya, oleh karena itu, kenapa kita harus menyamakan penyebut dari pecahan agar bisa menambahkannya gitu. Selanjutnya perkalian pecahan. Oh, dan itu sama juga dengan di pengurangan pecahan. Itu juga penyebutnya harus disama karena ya sama aja dengan logika tadi. Kalau misalnya pecahan, misalnya kalau misalnya kita bayangkan sebagai um, itu isinya eh, 24 buah coklat. Nah, kalau misalnya kita bagi 2, itu eh, otomatis kita baginya menjadi sama besar. Jadi sebelah ini itu jadi 12 buah coklat, dan di sini juga jadi 12 buah coklat gitu. Kalau misalnya kita eh, masukkan dalam perhitungan, itu sama aja seperti 24 1/2 kali 24. Jadi hasilnya itu 12. Tuh. Kalau misalnya kita mengkali pecahan dengan pecahan,
Misalnya 1/2 kali 3/4. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bayangin aja, kita ada eh gimana? Oh gini aja. Hah? 2 kali 1/2. Nah, ini tuh kayak ada berapa 1/2 dalam 2 gitu. Kita bagi sama besar, jadinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada, oh, misalnya 2 kali 1/2. Berarti itu 1/2 kalau misalnya kita kali menjadi 2, itu hasilnya ada berapa buah gitu. Jadinya ada 1, 2. Lanjut ke bagian pecahan. Jadi kalau misalnya pembagian itu, berarti misalnya ada 8 buah. Itu kita bagi masing-masing 2 buah coklat. 8 buah coklat, kita bagi masing-masing 2 buah coklat. Itu sama aja seperti 8 bagi 2. Kalau misalnya dalam pecahan, misalnya kayak satu satu bagi 1/2. Nah, berarti ada berapa 1/2 dalam bilangan 1? Itu ada 2. Ya, seperti itu. Lanjut ke refleksi diri saya. Jadi kekuatan saya itu adalah dapat memahami materi dengan mudah, keingintahuan yang besar, dan mudah termotivasi. Kelemahan saya itu mudah terdistraksi, kurang maksimal dalam melakukan sesuatu, dan kurang konsisten. Nah, karena itu tindak lanjut saya adalah memperjelas niat untuk belajar, berusaha konsisten, dan meningkatkan semangat belajar. Udah, sekian. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Imam. Langsung ke tanya jawab langsung dari guru expert Pak Jai. Imam sama siapa itu dibimbingnya? Nih, coba apa bedanya pecahan sama desimal?
Ya itu maksudnya mungkin bisa ditanyakan ke guru pembimbingnya gitu. Bedanya kapan menggunakan pecahan, kapan menggunakan desimal. Terima kasih Kak Jai. Dari teman-temannya ada yang tanya. Oh tidak, langsung ke Bapak ya. Kalau mungkin dari Bapak ya, tadi itu keingintahuan terbesarnya apa? Keingintahuan terbesarnya. Nah, bisa nggak menjawabnya apa? Mungkin saran aja ya. Tuh. Sebelumnya Bapak lihat waktu Imam kelas 9 itu kelas minatnya tentang sejarah ya. Benar ya? Terus sebelumnya apa? Sebelum dari ini. Di semester 1 kelas 10 apa? Boxing. Oh iya. Ya kalau disarankan sih lebih apa ya? Ketika ada minat itu harus refleksi gitu fokusnya kemana gitu. Apalagi nanti Imam udah mau ke kelas 11 mau penjurusan gitu. Harus digali banyak tuh mana yang dirasanya mood Imam tuh mampu gitu. Ini itu aja dari Bapak di semangat untuk eksplorasinya nanti kelas 11 di apa ya jihadnya dilihatkan gitu. Itu aja dari Bapak. Terima kasih. Aul kan matematika ya, boleh nanya. Eh, eh, apa ya? Nggak ada pertanyaan sih, tapi mungkin kayak apa? Kamu ya belum benar-benar dalam. Jadi untuk orang-orang yang misalnya lagi mau belajar gitu, itu jadi ya kurang ngerti aja. Ya gitu sih. Terus tadi ya agak agak loncat lah. Tapi ya bagus. Terima kasih. Silakan Imam tutup presentasinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sakinah ada, orang tua ada. Hubungin orang tua dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahpahaman itu lahir dari komunikasi yang hilang. Sedangkan hubungan yang kuat itu lahir dari komunikasi yang baik. Perkenalkan, saya Kania dari Asolihah dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini dalam produk kelas minat saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dan penerapannya dalam psikologi komunikasi. Untuk latar belakang, kenapa saya memilih ini? Terinspirasi dari tugas pidato bahasa Indonesia yang dimana saya memilih topik tentang komunikasi, di mana saya sendiri merasa memiliki masalah dalam komunikasi saya sendiri, terutama dalam komunikasi antar individu. Oleh karena itu, saya ingin memperbaiki masalah diri saya sendiri terkait komunikasi dengan cara belajar menggunakan teori yang jelas, yaitu teori psikologi komunikasi dengan topik yang lebih spesifik, yaitu komunikasi interpersonal. Nah, pertanyaan riset atau keingintahuan terbesarnya, yaitu yang pertama, bagaimana psikologi komunikasi ini diterapkan dalam komunikasi interpersonal, dan bagaimana komunikasi interpersonal bekerja dalam kehidupan sehari-hari juga solusi dari hambatan-hambatannya. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, tujuannya untuk mempelajari cara komunikasi yang baik dengan teori yang jelas, dan yang kedua tujuannya itu untuk memperbaiki cara komunikasi saya sendiri. Nah, untuk manfaatnya itu yang pertama untuk diri saya sendiri, pastinya menambah wawasan saya terkait psikologi komunikasi dan komunikasi interpersonal, dan juga memberikan jawaban, memberikan pandangan terhadap saya sendiri atas masalah yang ada di dalam diri saya. Kalau untuk orang lain, itu memberikan wawasan terkait teori dan solusi dari hambatan. Baik, kita langsung masuk ke dalam materinya. Jadi, psikologi komunikasi sendiri itu secara definisinya adalah psikologi adalah kajian tentang proses mental dan perilaku manusia dalam kegiatan komunikasi. Jadi secara gampangnya, psikologi komunikasi itu bukan hanya mempelajari tentang komunikasi secara umum, yaitu menyampaikan pesan, tetapi dalam psikologi itu mempelajari tentang bagaimana hal-hal yang ada dalam komunikasi tersebut, termasuk kayak emosinya, perilakunya, persepsinya, motivasinya, dan lain-lain. Dan juga di dalam psikologi komunikasi itu memandang komunikasi sebagai energi untuk menyalurkan informasi ke dalam otak. Sehingga terjadi yang namanya proses saling mempengaruhi antar individu. Nah, jadi yang dipelajari oleh komunikasi sendiri itu yang pertama bagaimana dia mempelajari bagaimana manusia menerima pesan dan juga menyampaikan pesan sehingga dapat diartikan dan ditafsirkan. Lalu mempelajari bagaimana pesan mempengaruhi sikap seseorang dan bagaimana seseorang memberikan respon atas informasi tersebut. Nah, dalam psikologi komunikasi sendiri, dia mempelajari tentang hubungan komunikasi, yaitu di dalamnya ada hubungan intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Secara gampangnya, komunikasi interpersonal itu adalah proses komunikasi yang melibatkan dua orang secara langsung tatap muka, di mana penerima itu langsung menyampaikan pesannya kepada orang lain, dan orang yang diajak berkomunikasi itu langsung mendapatkan pesan atau informasi tersebut. Jadi tidak ada proses menunggu untuk pesan itu sampai seperti itu. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hubungan dua orang. Nah, di komunikasi interpersonal juga itu terdapat sifat-sifat hubungannya, yaitu yang pertama, suatu hubungan yang dapat ada karena adanya kegiatan bersama. Jadi dalam hubungan ini itu tuh bukan hanya sebatas keinginan sendiri atau keinginan pribadi, tetapi bisa aja kita tidak memiliki keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, dengan orang itu atau dengan orang lain, tetapi karena adanya suatu kerjasama, adanya keharusan untuk kita bekerja sama, maka
mau nggak mau harus ada suatu hubungan yang terjalin di antara mereka. Yang kedua, yaitu adanya hubungan yang menimbulkan harapan atas peran dan perilaku masing-masing pihak. Contohnya seorang guru dan siswa gitu kan. Pastinya di pihak guru dan pihak siswa itu memiliki harapannya masing-masing. Inginnya siswa, inginnya guru yang seperti ini dapat mengajarkan dengan baik, dapat memberikan kasih sayang gitu. Begitupun guru yang memiliki harapan terhadap siswanya. Harapannya mungkin siswanya menjadi siswa yang hormat, siswa yang patuh gitu, dapat mendengarkan gurunya dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah hubungan yang dapat terus berlanjut tanpa meningkatnya keakraban. Contohnya yaitu misalnya kita langganan ke tukang sayur gitu. Setiap pagi kita beli sayur tersebut ke tukang sayur itu gitu. Cuman ya itu hanya sebatas kegiatan jual beli gitu, pembeli dan penjual, di mana tidak ada peningkatan keakraban, saya jadi tidak nongkrong bareng sama tukang sayur itu, saya tidak mengetahui kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu. Tetapi adanya hubungan yang tetap berlanjut seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam komunikasi interpersonal sehari-hari itu pastinya ada hambatan-hambatan yang terjadi. Salah satunya saya mengambil contoh masalah dominasi, di mana dominasi sendiri itu dapat dilihat sebagai sebuah rentang antara sikap yang selalu ingin mengendalikan orang lain dan sikap yang sebaliknya yang terlalu mengalah dan selalu dikendalikan. Jadi orang yang selalu dominan itu biasanya adalah orang yang memiliki ketegasan dalam menyampaikan sebuah pendapat dia, pikiran dia, atau perasaan dia. Dan juga orang yang dominasi itu memiliki keinginan atau motivasi yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Dan seringkali dalam relasi sosial, orang yang dominan itu dipilih sebagai ketua karena dia memiliki ya kemampuan untuk menyampaikan tersebut, mengatur orang, gitu, mengkoordinasi dan lain-lain. Namun, perlu kita ketahui kalau orang yang dominasi itu bukan berarti orang yang suka memanfaatkan orang lain atau manipulatif orang lain. Tetapi orang yang dominasi itu adalah orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, untuk orang yang mengalah itu pastinya orang yang tidak memiliki ketegasan dalam mengeluarkan pendapatnya ataupun perasaannya gitu. Dimana biasanya orang yang mengalah itu berada di posisi di bawah dari orang yang selalu dominan. Nah, namun masalahnya di sini orang yang selalu mengalah itu seringkali sadar kalau misalnya dia itu sering ngalah, tidak bisa mengeluarkan pendapatnya, tetapi orang yang mengalah itu seringkali memiliki kenyamanan tersendiri akan hal itu gitu. Dia mungkin merasa tidak bisa mengambil keputusan sehingga ketika ada orang yang mendominasi, dia nyaman karena dia tidak usah berbuat apa-apa gitu. Ada orang yang dominasi yang bisa mewakili dia seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh masalah di komunikasi interpersonal. Nah, mengapa sih suatu lanjut aja ya. Mengapa muncul sikap dominan atau mengalah? Masalah utamanya yaitu terkait konsep diri. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu konsep diri itu apa. Jadi konsep diri itu adalah gambaran seseorang, individu terhadap dirinya sendiri, yang di mana dia melihat dirinya sendiri yang disebut sebagai pengetahuan dirinya sendiri. Seperti saya mengetahui kelebihan saya, kekurangan saya itu apa. Dan juga bagaimana individu merasa atas dirinya sendiri yang merupakan penilaian atas dirinya. Jadi dia menilai dirinya sendiri sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang percaya diri gitu. Dan yang terakhir yaitu bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri itu sebagai manusia yang diharapkan. Nah, perlu kita ketahui konsep diri ini sendiri itu merupakan bukan yang ada sejak lahir, tetapi konsep diri ini dibentuk oleh lingkungan sekitar. Bisa jadi dibentuk oleh lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan gitu. Nah, dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa orang yang dominan itu memiliki konsep diri yang tinggi atau kuat, dan orang yang selalu mengalah itu memiliki konsep diri yang rendah atau lemah. Seperti itu. Nah, tadi itu masalahnya.
Di sini terdapat solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu solusi untuk bagi orang yang dominan. Salah satu solusi bagi orang yang selalu dominan itu adalah menjadi pendengar yang baik. Karena ketika kita menjadi orang dominan, mungkin terkadang kita tidak memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara, karena kita yang ingin terus mengendalikan atau mengontrol tersebut, sehingga perlunya menyimak, mendengarkan, dan memberikan ruang untuk orang lain mengeluarkan pendapatnya. Nah, di sini itu ada prinsip-prinsip dari atau cara untuk menjadi pendengar yang baik, yaitu yang pertama dengan cara repeat atau mengulang. Jadi, ketika kita mendengarkan cerita orang lain, kita itu harus secara tidak langsung mengulang informasi apa yang kita dapat gitu. Sehingga dari situ terlihat bahwa kita itu paham apa yang dia rasakan, kita paham solusi yang terjadi, masalah yang terjadi dari dia. Nah, yang kedua yaitu adalah refleks atau merenungkan. Di mana kita merenungkan apa yang telah kita dengar dan menawarkan beberapa solusi, wawasan dasar tentang pengalaman kita gitu. Nah, dari situ kita bisa memperdalam komunikasi tersebut. Dan yang terakhir adanya respon. Respon yang baik itu bukan berarti kita hanya diam, tetapi respon yang baik itu di mana kita bisa memberikan perilaku yang sesuai gitu, seperti contohnya menganggukkan kepala atau menatap mata pembicara gitu. Dengan hal itu kita pembicara bisa merasa lebih dihargai dan juga dimengerti. Nah, selanjutnya ada tahapan. Tahapan itu ada beberapa. Itu yang pertama ada menerima, memahami, menanggapi, dan mengingat. Nah, jika solusi untuk yang orang yang mengalah, yaitu salah satu caranya dengan meningkatkan ketegasan dirinya sendiri. Dengan dia tegas dalam mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, keyakinannya secara jujur dan tepat. Nah, di sini terdapat teknik melatih ketegasan, yaitu yang pertama dengan describe atau menjelaskan. Describe itu mendeskripsikan perilaku atau ucapan yang tidak menyenangkan bagi kita. Contohnya, ketika ada barang kita yang dipinjam tanpa izin, maka kita harus dengan tegas menjelaskan kepada orang itu, saya tidak suka kalau misalnya kamu meminjam benda tersebut tanpa izin. Nah, yang kedua yaitu spesifik. Jelaskan secara spesifik apa yang Anda inginkan dari orang lain itu gitu. Contohnya dari kasus tadi, saya menginginkan kamu meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang, seperti itu. Dan yang kedua ada konsekuensi. Kita harus jelaskan juga akibat apa yang orang lain tersebut dapat terima. Misalnya, kalau misalnya kamu masih melakukan hal tersebut, maka saya tidak akan mau lagi berteman dengan kamu, atau misalnya saya tidak akan lagi sebangku dengan kamu, seperti itu. Itu merupakan contoh penerapan komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari dan contoh masalah yang ada. Untuk evaluasi diri saya sendiri dalam masalah ini, dalam materi ini, yaitu setelah saya mempelajari, saya menyadari bahwa saya lebih tertarik terhadap interpersonal, terutama terkait yang mendominasi itu. Karena saya sendiri merasa saya merupakan orang yang dominan gitu. Jadi ketika saya menerima materi ini, saya sangat iya tertampar gue banget gitu. Dan jadi lebih mudah paham gitu karena itu terjadi dalam kehidupan saya sendiri gitu dari SMP sampai sekarang pun seperti itu. Nah, untuk refleksi, di sini kekuatan saya mampu memahami materi komunikasi interpersonal dengan mudah, dan yang kedua dapat melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri, apa yang sudah saya pelajari. Kalau untuk kelemahannya, saya belum cukup baik dalam mengatur waktu, belum cukup mahir juga dalam penulisan esai yang baik dan benar, dan tidak aktif dalam bertanya kepada expertnya. Untuk tindak lanjut, saya memilih untuk jadwal presentasi lebih awal karena saya rasa jika memilih jadwal presentasi lebih awal maka saya tidak akan menunda-nunda tugas. Yang kedua, belajar memperbaiki komunikasi dengan siapapun, terutama bimbingan expert. Dan yang ketiga, membuat target yang jelas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada komentar. Terima kasih. Selanjutnya dari guru expert. Sepertinya tidak hadir karena katanya beliau ada rapat. Siapa?
Pak Salim, Rusli Oh iya. Salim. Ada Ya rapat. mungkin dari Bapak dulu ya. Ya pertama alhamdulillah Kania tuh udah mempresentasikan dengan sangat baik, runut dan benar-benar menguasai materinya. Dan portofolio lihat Kania tuh waktu kelas 9 dan yang SMP tuh tentang ya hubungan dengan interaksi gitu. Ketika waktu kelas 9 kan bikin apa namanya tuh yang video-video tuh apa? Kemana? Yang bikin apa video interaksi tuh Podcast. podcast kayak gitu. Iya. Jadi saling terkait gitu, konsisten gitu, nggak ada yang lepas dari portofolionya. Mungkin rencana mau ke Ilkom. Nggak tahu. Oh, Saya sebenarnya mempelajari ini lebih ke masyarakatnya sepertinya. oh. Tapi nggak tahu kalau kedepannya ke komunikasi juga. Ya sih sebenarnya komunikasi itu luas ya. Salah satunya interpersonal Interpersonal. interpersonal itu eh ya belajar memahamin gitu. Ketika Kania waktu itu ingat jadi pemimpin OSIS ya bisa interaksi sama anggota-anggotanya. Jadi lebih dari satu gitu. Dan bisa memahamin satu sama yang lain gitu. Dan itu jadi modal Kania untuk nanti kuliah gitu. Ketika mau ngambil apa itu paling dasar gitu komunikasi. Mungkin kalau dulu Bapak komunikasi itu pernah megang sosial media gitu ya. Tapi yang ofisial yang besar kayak Bank BNI gitu. Tapi sekali yang megang tuh di kayak Instagram yang megangnya tuh 15 orang gitu. Jadi Bapak interaksinya sama konsumen gitu. Ketika ada komplainan Bapak jawab gitu. Jadi dasar yang kuat gitu untuk dipunyain sama Kania tuh untuk nanti kuliah di tahapan selanjutnya. Saya sih merasa Terus mungkin kalau kendala mungkin Kania pernah menghadapin apa gitu misalnya orang yang berbagai macam gimana coba bisa diceritakan cara mencari solusinya atau gimana? sebenarnya kan dari SMP perkenalan gitu kan. Dan di sini juga menemukan orang-orang baru dengan banyak karakteristik. Ada yang dari Makassar, Jakarta gitu, ada yang dari sekarang dari Kalimantan gitu. Itu kan memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang sudah mereka bawa setiap daerahnya gitu. Mungkin Makassar yang lebih keras, Sunda yang lebih halus gitu kan. Cuman mungkin terutama saya itu belajar untuk memahami itu di saat saya jadi ketua OSIS sih sebenarnya Pak. Di situ jadi lebih paham, oh ternyata banyak banget pikiran-pikiran orang yang berbeda dan apa ya, dia tuh memiliki egonya sendiri-sendiri gitu. Jadi mau nggak mau saya harus bisa memahami apa yang dia rasakan untuk memberikan solusi terhadap yang lain juga gitu. Karena kan tidak enak kalau misalnya ada satu orang yang apa ya, dia lagi gak enak lah atau gimana, itu pasti mempengaruhi ke yang lainnya gitu. Jadi saya lebih berusaha untuk menjalin ya komunikasi dengan menanyakan kenapa, ada apa yang harus saya sendiri perbaiki gitu dengan orang tersebut, seperti itu sih. Itu sih. Alhamdulillah gitu. Jadi itu modal besar banget ketika nanti misalnya Kania mau kuliah di mana itu di luar sana lebih keras lagi dan banyak yang harus dipelajarin. Mudah-mudahan bisa masuk PTN yang Kania mau. Amin. Semangat buat Kania. Terima kasih. Semangat. Selanjutnya Sudah? pertanyaan satu aja. Ini dari Ajam. Dia mah nggak ngedengerin presentasi saya, Pak. Apresiasi aja. Dengerin tadi materi aku, dengarkan secara aktif. Sama satu masukan kan tadi ada keingintahuan terbesarnya. Nah tolong nanti itu dijawab di kesimpulan. Nah ini kan kesimpulannya nggak ada ya. Catatan buat semuanya juga. Terima Baik, Pak. kasih. Silakan ditutup.
Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat terhadap kalian yang memiliki hubungan komunikasi yang masih buruk. Semoga ini bisa jadi solusi, wawasan juga. Baik, terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uleka Mutia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelas minat di semester 2 kelas 10. Nah, pada kelas minat kali ini saya mengambil virus bakteriofag yang dibimbing oleh Bu Eka. Mulai dari latar belakangnya. Jadi awal saya penasaran tuh dari pas masa COVID. Nah, di situ saya penasaran bagaimana COVID itu tuh bisa masuk ke tubuh kita gitu. Terus juga di dalam tubuh kita tuh dia tuh bagaimana gitu berkembang biaknya bisa sampai ya menular dan lain-lain. Tapi dari situ tuh belum ada keinginan untuk mencari lebih lanjut, tapi masih hanya penasaran doang. Lalu saat di SMA saya diajarkan tentang virus. Nah, dari situ saya mulai tertarik untuk mencari lebih lanjut tentang virus ini karena ya ada yang bentuknya menarik gitu, dan itu membuat saya kayak ternyata virus itu unik gitu. Jadi ingin saya pelajari lebih lanjut. Tujuan dari penelitiannya itu memahami mengenai virus bakteriofag. Karena kan awal-awal tuh saya cuman mengerti setengahnya doang gitu. Dan dengan mengambil ini ya saya berharap saya bisa memahami virus bakteriofag dengan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, bakteriofag ini tuh biasanya itu digunakannya untuk apa saja? Lalu manfaatnya untuk diri sendiri dapat ya setelah mempelajari ini bisa memahami tentang bakteriofag ini gitu dan bisa menjelaskan dengan baik. Lalu untuk orang lain itu bisa mengetahui tentang virus bakteriofag ini. Karena virus bakteriofag ini tuh jarang diteliti gitu, belum banyak diteliti, dan mungkin belum banyak orang yang tahu tentang virus bakteriofag ini. Maka dari itu saya ya mengambil untuk kelas minat ini. Nah, jadi yang pertama virus. Jadi virus itu apa? Dia itu jadi dia bukan sel hidup gitu. Jadi dia hanya punya RNA atau DNA gitu. Nah, virus ini tuh dia tidak bisa berkembang biak sendiri. Sedangkan jadi virus itu membutuhkan sel inangnya untuk memproduksi gitu, untuk berkembang biak. Nah, jadi dia tuh ya bisa dibilang itu parasit sejati, atau bisa dibilang dia kalau misalnya mau berkembang biak, maka dia harus ada sel inangnya gitu, tidak bisa sendiri gitu. Nah, contoh virus yang ya ada di sekitar di hari sehari-hari itu ya seperti flu, cacar air, dan COVID-19 gitu. Nah, lalu ada fakta uniknya dari virus ini. Nah, yang kita tahu kan virus ini tuh bikin kita sakit gitu, terus kayak
jahat lah bisa dibilang. Tapi ternyata ada virus yang bisa dibilang baik, yaitu bakteriofag gitu. Jadi virus bakteriofag ini dia itu bisa menyerang membunuh bakteri. Ya, virus ini bisa menyerang bakteri yang jahat gitu. Dan ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi bakteriofag ini berasal dari dua kata, itu bakteria, itu bakteri, dan pagin dari bahasa Indonesia itu memakan. Nah, dari artinya saja kita pasti sudah jelas gitu. Bakteriofag ini itu virus yang hanya menyerang pada bakteri saja. Dia tidak menyerang yang lain gitu. Dan dia itu bentuknya itu kompleks. Jadi dia memiliki kayak kepala, leher, dan kaki gitu. Seperti yang ada di sebelahnya ini gambar. Jadi ini tuh yang di dalam sini tuh dia itu RNA atau DNA. Dan ini tuh bagian kepalanya. Dan itu ada lehernya, dan yang ini tuh kaki-kakinya seperti itu. Nah, jadi bakteriofag ini bereproduksinya dengan dengan sel inang gitu, bakteri. Ya. Nah, jadi misalnya ini ada satu bakteriofag, dia bakal ke sel inang, menempelkan ke sel inang, lalu setelah menempel dia akan mengeluarkan RNA atau DNA-nya itu ke dalam sel inangnya ini. Nah, di dalam sel inang dia akan menyatu dengan sel inangnya itu, dan dia akan membuat seperti kakinya, lehernya, kepalanya seperti itu, dan nanti akan disusun ulang gitu. Jadi nanti jadi bakteriofag yang baru gitu. Nah, setelah disusun, dia akan memecah. Nah, dari memecah itu bakteriofag yang baru ini dia akan keluar gitu dari sel inangnya, dan ya dia bisa menyebar seperti itu. Kayak kita bisa lihat videonya. Nah, ya, jadi dia menempel dulu pada sel inang, atau ya sel inangnya itu bakteri. Lalu dia itu akan seperti mendeteksi gitu, apakah benar itu yang sel inang yang dia butuhkan gitu. Lalu setelah kalau misalnya udah benar itu dia RNA atau DNA-nya itu masuk ke dalam sel inang. Dan di sini dia akan membuat lagi bakteriofag yang baru. Nah, setelah itu mereka akan memecah seperti ini. Dan mereka akan menyebar gitu. Jadi yang menyebar ke yang lain. Seperti itu. Nah, lalu bakteriofag ini penerapannya dapat di dalam kesehatan, terus ada di industri makanan, ada di pertanian, dan juga ada penelitian atau bioteknologi. Nah, yang saya pelajari itu yang saya pelajarin itu di dalam penerapan kesehatan. Nah, jadi pada penerapan pada kesehatan itu ada salah satunya itu mengobati infeksi bakteri yang kebal antibiotik. Jadi bakteri ini tuh ada beberapa yang jika dikasih antibiotik itu dia nggak mempan gitu, dia akan tetap masih hidup, nggak akan mati gitu. Nah, karena begitu dengan bakteriofag ini dia kan mempunyai spesifik. Jadi dia kalau misalnya bakteri yang
bakteri yang apa? Ya bakteri khusus yang misalnya dia itu apa namanya? Ya misalnya ya yang kebal dengan antibiotik dia akan spesifik gitu, dia akan ke bakteri yang kebal antibiotik gitu. Nah, sudah ada beberapa juga penelitian yang melakukannya gitu. Tapi bakteriofagin itu bukan yang pengganti antibiotik gitu. Tapi melainkan dia itu sebagai alternatif dari antibiotik ataupun dia itu sebagai pendamping dari antibiotik. Kenapa? Itu karena bakteriofagin itu belum karena belum banyak diteliti gitu kan. Jadi belum sepenuhnya bisa menggantikan antibiotik gitu. Karena kita tuh belum tahu bagaimana kalau misalnya dia bakteriofag ini bisa menggantikan jadi antibiotik, dia akan seperti apa nantinya gitu. Itu belum ada penelitiannya, jadi belum sepenuhnya bisa menggantikan antibiotik gitu. Nah, kalau ada kekurangan dari bakteriofag ini itu spesifikasi yang sangat tinggi gitu. Jadi dia akan spesifik ke bakteri yang khusus gitu. Dia tidak akan ke yang lain-lain gitu, tapi fokus ke bakteri yang khusus gitu. Kan kalau misalnya antibiotik gitu. Nah, antibiotik itu dia kalau misalnya kita minum, dia kan menyebar ke seluruh tubuh gitu kan. Nah, kalau misalnya bakteriofag ini dia khusus gitu. Hanya misalnya bakteri yang misalnya yang bikin sakit atau gimana gitu. Nah, lalu rendah toksisitas. Nah, lalu kekurangan itu kisaran inang yang sempit. Jadi belum banyak inang yang dapat dijadikan bakteriofag ini untuk berkembang biak gitu, untuk bereproduksi. Lalu resiko siklus isogenetik. Jadi kalau misalnya bakteriofag ini udah berkembang biak, nah dia tuh bisa ada jadi isogenetik gitu, jadi malah berbahaya gitu nantinya. Nah, jadi kesimpulannya itu, nah jadi virus-virus yang kita kenal itu kan biasanya jahat-jahat gitu kan, kayak bikin kita sakit, terus jadi ya nggak bikin kita sehat lah. Nah, tapi ternyata ada virus yang lain gitu yang bisa apa? Yang ya ya ada yang baik gitu si virusnya itu malah jadi bisa menguntungkan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ya seperti yang tadi saya jelaskan juga bakteriofag itu bisa berpotensi untuk menggantikan antibiotik, tapi belum sepenuhnya gitu. Kalau untuk sekarang belum sepenuhnya bisa menggantikan sebagai antibiotik gitu. Lalu refleksinya, kelebihan dari saya itu keinginan tahu yang besar. Jadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang baru, sesuatu yang baru dari yang saya baru tahu, itu saya jadi ingin tahu gitu sampai oh ternyata ini tuh seperti ini gitu. Ya, jadi saya tuh jadi paham gitu. Nah, kekurangannya itu manajemen waktu yang masih kurang gitu. Jadi saya belum bisa manage waktu dengan baik. Nah, seperti ya kelas minat ini kan saya di akhir gitu. Nah, karena itu tuh jadi membuat saya tuh jadi lebih lama gitu untuk mengerjakannya. Lalu ya ada rasa malas juga gitu karena ya jarak yang lumayan lama. Lalu perbaikannya itu membuat metode belajar yang sesuai. Jadi membuat metode yang sesuai dengan diri saya gitu, biar ketika saya belajar itu bisa meningkatkan semangat saya untuk dalam belajar seperti itu.
Sekian, jika ada pertanyaan silakan. Tepuk tangannya untuk Aul. Langsung ke guru expert dulu ya, Bu Eka ada. Ya, Assalamualaikum Aul. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Aul kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Aul makin merasa mantap belajar Ya, tentang virus? ya. Jadi saya jadi ini sih tambah ingin lebih mempelajarinya lagi. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat Aul bisa jadi ahli virus. Tadi kita masih jarang Aul ya, ahli virus itu ya. Tuh, virus tuh kecil banget ya. Ya, itu satuannya nano ya, bukan mikro. Kalau bakteri itu mikro ya, kalau ini nano ya, gitu ya. eh Tadi yang diuraikan oleh Aul itu sebenarnya hanya salah satu kegunaan saja ya dari bakteriofaga ya. Sebetulnya bakteriofaga itu banyak ya kegunaannya gitu ya. Dan memang betul ya si bakteriofaga ini bisa ini apa namanya bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif tadi ya untuk antibiotik gitu ya karena dia relatif spesifik ya nanti ya gitu ya terhadap bakteri-bakteri tertentu gitu ya. Sebetulnya banyak sekali ya kegunaannya ya di bidang rekayasa genetika ya itu banyak juga ya kegunaannya ya bisa membuat ini apa namanya untuk membuat protein rekombinan ya biasanya ya karena tadi dia menyuntikkan DNA atau RNA-nya itu ya DNA ininya yang dia miliki ya sehingga nanti bisa digunakan untuk membuat protein-protein tertentu gitu ya. Eh ya sebetulnya nggak cuma di bidang kedokteran ya banyak tuh ya di bidang-bidang yang lain ya di bidang pertanian, peternakan juga sekarang banyak ya pakai penelitian-penelitian untuk bakteriofaga ini ya. Ya mungkin nanti suatu saat nanti Aul bisa mengembangkan ini ya masih jarang ya yang penelitian virus, apalagi penelitian bakteriofaga, ya, itu masih jarang ya. Jadi kalau Aul nanti mau memperdalam ini ya, itu luar biasa ya. Aul ya, nanti bisa dieksplor lagi ya, nanti lebih dalam gitu ya. Ininya ya tentang bakteriofaga ini ya. Dan jadi ahli bakteriofaga jarang sekali ya. Kalau ahli virus mungkin masih di Indonesia udah lumayan lah ya walaupun tidak banyak gitu ya, tapi lebih jarang lagi yang ahli di bidang bakteriofaga ini ya. Padahal potensi untuk kedepannya itu sangat banyak ya bakteriofaga itu, gitu ya. Ya, Aul ya, Iya, ya iya Bu. mudah-mudahan kita berkembang lebih jauh lagi nanti ya. Iya Baik, baik Bu. Terima kasih Bu. ya, Ya, salam. terima kasih Bu Eka. Mungkin kalau dari Bakti itu ya alhamdulillah gitu ya. Aul bisa presentasi dan menguasai materinya. PPT-nya bagus, tapi ada saran dari Bapak yaitu referensinya kurang gitu. Ketika Aul menjelaskan tadi banyak tentang virus, tapi kalau bisa dicantumin referensinya dapat dari mana. Nah, mungkin ini harus udah dibiasain mumpung masih kelas 10. Gitu. Terus kalau tadi tentang kekurangan ya, lihatnya tulisannya males dan manajemen waktu gitu. Mungkin kalau biologi, kalau lebih tertarik ya aku harus nongkrong di laboratorium gitu. Kalau dulu Bapak pernah penelitian tentang bakteri gitu. Bapak sampai bikin agar ya di media agar itu biar si bakterinya tuh eh, tumbuh di situ tuh di medianya. Terus diteliti lihat gitu. Itu awal Bapak waktu suka di laboratorium gitu. Mungkin di sini ada laboratorium bisa dimanfaatin. Nanti tanya ke Bu Esti yang muda-muda aja kayak misalnya kayak meneliti apa ya bakteri E. coli itu aja sih mudah-mudahan bisa banyak explore nanti tanyain ke biologi ke Bu Eka ke Bu Esti
Itu aja, semangat buat Aul. Silakan ditutup. Dari Bu Suryati, silakan untuk komentar sarannya untuk Aul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suaranya? Ada. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eka atas bimbingannya dan juga Pak Risman dan juga wali kelasnya Bu Elan. Dan juga terima kasih Aul sudah menyampaikan presentasinya. Dari Umi sih semoga tadi apa yang disampaikan Bu Eka diingatnya juga dari Bu Asep, dari Pak Risman. Ya. Umi sih pengen boleh nanya nggak, Ul? Yang buat malas itu kira-kira kenapa ya, Ul ya? Ya itu karena mungkin tidak membuat jadwal dan belum menemukan metode belajar yang bikin jadi semangat belajar gitu. Metodenya gitu belum menemukan ya, jadi nggak Iya. semangat ya malas. Mungkin Aul bisa diskusi itu sama Bu Ellen. Gimana supaya bisa semangatnya. Mungkin kalau ya sok tanya gerak ke Bu Ellen, bagaimana supaya menemukan semangat. Kalau dari Umi sih yang namanya capek, males, terus apa namanya jenuh, itu pasti ada gitu kan, manusiawi gitu kan. Tapi kalau kita sudah menemukan hal-hal yang ini aku banget gitu kan, ini aku suka gitu kan, itu akan ini apa namanya akan kalah gitu rasa malas itu. Kalau saran dari coba aku betul-betul refleksi menemukan apa sih selain tadi metode belajarnya dan menemukan apa yang disukai Allah teh gitu apa gitu kan. Nah, itu terus itu apa yang menjadi apa namanya teh? Aul pingin targetan apa gitu. Mungkin itu ya, mungkin itu targetannya yang harus bukan hanya sekedar metodenya, tapi menentukan target-targetnya mungkin. Nah, kalau punya target, kan ada sesuatu yang kita capai ya. Nah, itu insya Allah si rasa malas itu akan ini bisa dihadang lah gitu kan. Gitu ya Allah. Ya, semoga Allah terus ini ya semakin maju, semakin baik lagi, semakin berkembang lagi, semakin numbuh penasarannya ya. Itu modal Allah ya untuk ingin tahu ya penasarannya. Allah semakin besar ya. Dan apalagi itu kayak tadi Bu Eka bersyukur banget tuh ada expertnya Bu Eka Aul kalau mau terus memperdalam bisa ke Bu Eka terus memperdalamnya untuk menumbuhkan semangat belajar bisa tanya ke Bu Eka. Ya terima kasih Aul ya, semoga kedepannya Aul nggak mepet-mepet ya manajemen waktunya. Mudah-mudahan nanti di apa namanya di presentasi ke depan si rasa malasnya udah nggak ada di situ ya. Diganti lagi yang lainnya rasa malasnya. Insya Allah ya. Ya gitu, hatur nuhunnya Bu Eka, Bu Elan dan Pak Risman atas bimbingannya. Mangga Abi Soleh mau ini mungkin mau menyampaikan sesuatu enggak? Memungkinkan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak terlalu banyak ini Pak. Selamat ya Aul ya telah mempresentasikan kelas minatnya dengan baik. Semoga apa yang tadi masukan dari expertnya bisa diperhatikan dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada expert yang telah
pembimbing Aul, tinggal Aul bisa mempresentasikan hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah ditutup. Oh. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas saran dan pertanyaan yang sudah diajukan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna sudah siap? Jangan di record kan ya? Share screen. Guru pembimbingnya siapa? Oh ya, silakan. Langsung aja nanti lihat rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nana Fatimah Zahra. Bayangkan ya, di dalam diri kita itu ada rongga-rongga kecil yang bekerja secara diam-diam tanpa kita sadari dan memberikan memberikan dampak yang besar dan pengaruh yang besar. Rongga-rongga kecil ini membantu kita bernapas, membantu kita menjaga kestabilan suhu pada udara, di mana ketika rongga tersebut meradang itu akan terjadi rasa nyeri. Dan bayangkan secara nikmat bahwa kita sekarang dalam keadaan sehat, alhamdulillahnya tidak mengalami ini. Nah, dari sini menariknya rasa nyeri dari rasa nyeri ini itu berasal dari serangkaian proses. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas sinusitis. Mengapa saya memilih topik ini? Saya melihat di mana lingkungan saya itu dikelilingi orang-orang yang mengalami sinusitis, adanya kegangguan dalam bernapasnya. Terus dari situ saya ingin apa itu sinusitis, dan dari situ saya munculnya pertanyaan. Saya ingin tahu bagaimana sistem atau mekanismenya. Nah, dari situ saya memunculkan pertanyaan di mana bagaimana mekanisme pemutaran sinus sampai terjadinya sinusitis. Lalu apa fungsi dari sinus sendiri? Lalu mempertanyakan tentang apa perbandingan antara sinus dan sinusitis, karena ternyata banyak orang yang menganggap bahwa mendengar sinus itu sudah menjadi sebuah penyakit, tapi sinus sendiri itu bukan. Jadi lalu saya mempertanyakan apa dampak terkenanya sinusitis pada kehidupan sehari-hari dan saluran pernapasan.
sebelum memasuki apa itu sinusitis, kita perlu memahami awalnya di mana sinus. Jadi saya tuh mengenal bahwa banyak orang mendengar sinus itu sudah mendengar sebagai sebuah penyakit. Tapi sinusitis itu sebutan ketika dia sudah terkena penyakit. Sinus sendiri itu adalah sinusitis. Sinus sendiri itu adalah rongga di mana rongga-rongga yang berada di wajah kita yang berisi udara di balik tulang wajah kita, di balik tulang tengkorak kita yang terhubung pada rongga hidung, di mana rongga hidung dilapisi oleh mukosa yang dapat menghasilkan lendir. Lalu sinus ini termasuk bagian dari sistem respirasi atau termasuk dari sistem pernapasan atas yang dilapisi oleh epitel. Di mana epitel sendiri dia berfungsi sebagai menjaga dan menyelimuti di balik mukosa tersebut. Nah, di sini ada 4 keletakan sinus sendiri. Ada frontal sinus, di mana frontal sinus ini terletak di antara dahi dan di atas mata. Dia berada di balik tulang tengkorak kita. Lalu yang kedua ada ethmoid sinus, dia berada di bagian belakang atau di bagian tulang pipi belakang. Lalu ada maxillary sinus yang berada di area hidung atau di pinggir hidung. Jadi dia ada di area sini. Kanan kirinya ada. Lalu ada sphenoid sinus, itu ada yang di dekat di bagian paling belakang. Nah, fungsi-fungsi sinus ini masing-masing sama dari setiap letaknya karena dia terhubung pada rongga hidung. Di mana rongga hidung itu tempat masuknya udara, tempat kita bernapas dan dan berputarnya udara yang menghasilkan yang sampai kita merasakan bahwa sejuknya udara. Nah, saya mengambil bahwa ada bagian besar yang berperan dalam sistem ini, di mana ada kongka superior itu kongka bagian dari atas, dan yang media itu bagian tengah, lalu yang inferior itu bagian bawah. Nah, saya mengambil peran utamanya yaitu kongka media yang berada di tengah. Nah, di sini tuh ada kongka dan meatus, yang dimana masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Kongka itu sebagian besar dapat melembabkan udara. Jadi kalian bayangkan ketika kita nih di ruangan AC seperti ini, harusnya kita merasakan dinginnya gitu di luar, tapi ketika kita bernapas, kongka tersebut, rongga hidung ini menjaga tingkatan suhu. Dimana kalau seharusnya ketika kita kedinginan itu pasti otomatis kita merasakan kekeringan di saluran pernapasan kita. Tapi adanya kongka ini dapat membantu tingkat suhu, yang dimana ketika kering maka kongka itu membantu berputarnya lendir. Lalu ada meatus, yang dimana meatus ini tempat masuknya saluran dari sinus. Jadi kalau meatus ini mengalami masalah atau adanya tersumbat, maka akan memberikan infeksi atau inflamasi pada pernapasan kita. Nah, dari hal tersebut, proses-proses ini memberikan fungsi pada sinus. Nah, pada dasarnya fungsi normal sinus itu menyaring udara. Kenapa perlu disaring? Bayangkan di dunia ini udara itu tidak 100% bersih. Dia pasti ada campuran mikroorganisme yang dimana dia pasti ada bakteri, ada debu, ada virus. Dari situ diperlukannya penyaringan.
Untuk apa? Untuk mencegah kotoran sampai kita menghirup sampai kita ke paru-paru ya. Nah, dari situ sinus ini juga menyaring karena agar tidak mengkagetkan paru-paru kita. Nah, di sini sebagai menyaring udara. Dari penyaringan udara pada sinus ini sebagai saringan finansial, di mana saringan yang pertama itu ada di bulu hidung halus kita. Dia sebagai penyaring pertama, dia hanya menyaring debu-debu yang lebih besar ukurannya. Nah, tapi penyaringan udara di dalam sinus ini sebagai penyaringan finansial, yang dimana dia mikronya sudah dipisahkan. Lalu sebagai melembabkan dan menghangatkan udara, sistem pembersihan juga menjaga produksi lendir. Nah, pengaruh mekanisme tersebut pada sinus itu bisa berputar dari sini, yang dimana udara masuk yang kita hirup, yang mempengaruhi suhu sinus dan dibantu oleh banyak peran. Lalu ada partikel masuk, ada partikel debu, kuman-kuman dan lain-lainnya yang mempengaruhi aliran. Nah, ketika fungsi normal ini tidak terlaksanakan, maka itu adalah sebuah ciri-ciri bahwa terkenanya sinusitis. Yang dimana sinusitis ini sendiri adanya peradangan pada sinus yang terjadi pembengkakan atau aliran lendir yang terganggu, di mana lendir tersebut menumpuk yang membuat rasa sulit bernapas atau rasa nyeri juga. Nah, ini ada perbandingan antara sinus yang normal dan sinus yang terkena infeksi atau inflamasi. Nah, ada banyak penyebab atau trigger dari terkenanya sinus ini. Pertama, tadi dari yang kita hirup itu bisa kebanyakan virus atau bakteri, yang dimana dia bisa mengalami sinusitis. Nah, dari terkenanya sinusitis ini ada beberapa gejala yang akan memberikan reminder ya. Ketika kita terasa bahwa hidung kita tersumbat, bisa saja dia mengalami penumpukan lendir yang dihasilkan oleh mukosa di saluran pernapasan. Lalu akan adanya rasa nyerinya wajah. Kenapa bisa merasakan nyeri wajah? Sebab ada tekanan dari jaringan-jaringan yang kecil di hidung kita, yang dari tekanan itu bisa menekan pembuluh darah yang di luar, yang menyebabkan adanya rasa nyeri di bagian sekitar sinus tersebut. Lalu dari situ kita akan merasakan sakit kepala, dan dari sakit kepala itu bisa terasa ada munculnya demam. Dari cara pencegahan gejala-gejala ini, kita bisa memulai dari menjaga kebersihan dari kebiasaan sehari-hari kita. Jika ada alergi polusi, kita bisa menghindarinya dengan cara memakai masker. Juga ketika ada alergi dingin, kita bisa menggunakannya oleh obat yang sudah diresepkan. Lalu menjaga imun agar tetap kuat daya tahan tubuhnya, tidak mudah terkena penyakit. Nah, kesimpulannya bahwa sinus ini merupakan rongga penting pada sistem respirasi. Untuk apa? Untuk membantu proses pernapasan dan pertahanan tubuh. Tapi jika terjadinya infeksi atau inflamasi dan penyebaran ostium, maka saluran pernapasan akan terganggu sehingga terjadinya sinusitis. Sudah, kini memasuki refleksi. Dalam saya proses mencari materi ini, saya merasakan bahwa saya tuh pesimis. Juga saya kurangnya inisiatif pada expert, juga kurang riset.
kurang menguasai ya, saya rasa kurang dalam gitu. Terus saya pun mengalami keterbatasan kata ya, karena saya mungkin dari lahir yang bukan dunia membaca, terus sekarang masuk ke Al-Kausar yang sangat amat kuat dalam literasi. Lalu saya memiliki rasa malas juga. Nah, kelebihan saya itu saya merasa ingin tahunya tuh kuat gitu. Kritis. R-nya kelewat. Kritis. Juga saya ada mulai rasa semangatnya juga kuat. Dalam tindak lanjut ini saya harus lebih rajin membaca. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang tanya, silakan siapa yang ambil biologi. Nyerah? Ya, sok Pak dulu. Baik, alhamdulillah ya, Muna itu bisa mempresentasikan kelas minatnya dengan baik. PPT-nya lucu, terus banyak edukasinya ya, tapi referensinya itu ada. Nanti tolong dicantumin, misalnya kayak tadi sinusitis itu apa, dapatnya tuh dari mana gitu. Entah itu dari buku atau internet atau dan sebagainya. Mungkin ini ada sebuah pertanyaan. Jadi waktu itu tuh Bapak tuh waktu kuliah itu mengalami sinusitis karena eh, karena olahraga gitu. Tapi sampai hidungnya berdarah. Nah, Muna tahu nggak apakah itu barotrauma? Belum pernah dengar. Oh gitu? Ya. Oh ya. Di waktu itu tuh Bapak itu sinusitis karena Bapak itu diving ya, diving di laut gitu. Ketika kalau di laut itu ada menyamakan tekanan, karena tekanan di atas akan beda sama tekanan di bawah. Jadi ada namanya equalizing lah. Jadi hidung itu ditekan terus dikeluarin melalui telinga, dan Bapak saat itu pikir ternyata hidung dan telinga itu sangat nyambung gitu. Kan yang disebutkan tadi sama Muna itu ada rongga-rongga. Jadi barotrauma itu sejenis ya karena ada tekanan itu jadinya itunya infeksi gitu di sel yang darah tadi itu, jadi keluar. Jadi Bapak waktu itu dicek ke THT. Jadi Bapak tahu info itu dari waktu Bapak kuliah tentang sinusitis itu. Mungkin kalau peminatannya memang ke kedokteran. Untuk sekarang iya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa terima di PR. Amin. Karena kedokteran itu ya yang kayak tadi Bapak ya, tiba-tiba dari keseharian jadi tahu gitu, oh ini penyakit ini gitu. Dan seorang dokter itu harus banyak baca. Di buku di kedokteran tuh sangat banyak dan tebal-tebal. Nah, mau nggak mau Muna harus sering baca. Bukunya tebal-tebal benar. Jadi mudah-mudahan nanti dieksplorasi ya, nggak cuma sinusitis, nanti di sini tuh banyak dokter nanti tanya, misalnya pengen tahu ini nih, misalnya pengen tahu flu burung atau apa gitu, bisa tanya ya, banyak dokter di sini, dimanfaatkan. Mudah-mudahan nanti pijakannya kuat di kedokteran. Amin. Dan semangat. Terima kasih. Saya akan usahakan untuk menjadi diri yang lebih baik
Maka dari itu saya tutup agar mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ini tolong mohon perhatiannya temannya presentasi. Nanti nggak kedengeran. Bian mau presentasi. Halo. Bian mau presentasi. Halo. Siap, Bian. Bismillah dulu. Baca doa. Isi gemper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan kelas minat saya, yaitu desain dan sablon. Pembimbingnya Pak Rio. What deh. Nah, latar belakang saya, pertama teh lihat di media sosial tentang desain baju gitu, logo lah. Nah, saya teh kayak tertarik, ternyata teh pas udah ngerjainnya rada pusing. Nah, keingintahuan terbesarnya bagaimana cara membuat desain-desain yang sering saya lihat di media sosial. Tujuan penelitian mencari tahu bagaimana proses dalam membuat desain, manfaat bagi diri sendiri, dapat mengetahui bagaimana proses mendesain. Nah, pertama itu langkah-langkah desain. Yang pertama ada data collecting, kedua draft, ketiga produksi, dan kalau terakhir post produksi atau distribusi. Nah, yang pertama data koleksi ini yaitu pemahaman mendalam tentang produk. Nah, ini mengidentifikasi inti apa yang membuat produk Anda unik dan berbeda dari kompetitor. Nah, dan kalau tone of voice, bagaimana Anda ingin produk Anda dirasakan oleh konsumen? Apakah itu modern, klasik, fun, atau profesional? Nah, ini teh bagaimana, yang kedua teh bagaimana seleranya si customer lah misal. Nah, kalau draft ini, nah, pertama ada analisis kompetitor, yaitu pelajari logo-logo pesaing Anda untuk melihat tren desain yang sedang populer dan yang membedakan produk Anda. Jadi misalkan kalau mau membuat logo, kita itu harus ada memiliki khas tersendiri gini. Ya. Nah, yang kedua itu cari inspirasi. Kunjungi situs-situs desain seperti Dribbble, Behance, atau Pinterest untuk menemukan inspirasi dari berbagai desainer. Yang ketiga, buat mood board. Kumpulkan gambar, warna, dan font menginspirasi Anda untuk menciptakan mood board yang akan menjadi panduan visual selama proses desain. Yang ketiga ada produksi, yaitu yang pertama ada brainstorming. Pertama itu buatlah daftar kata kunci yang menggambarkan produk Anda dan kembangkan ide-ide awal. Yang kedua ada sketsa. Mulailah membuat sketsa berbagai konsep logo. Jangan takut untuk mencoba berbagai gaya dan bentuk. Jadi kalau sketsa itu emang penting karena kalau dicoba-coba pasti ada. Nanti juga ada hasilnya. Walaupun itu ngasal tapi bagus. Yang ketiga, pilih beberapa konsep terbaik. Itu pilih sketsa yang paling kuat dan sesuai dengan tujuan merek Anda. Yang terakhir, post produksi atau distribusi. Yang pertama itu pilih font yang sesuai dengan karakter produk Anda. Font yang berbeda dapat menyampaikan kesan yang berbeda. Misalnya font serif untuk kesan klasik atau font sans serif untuk kesan modern. Nah, kalau warna ini pilih warna yang paling memiliki makna dan relevan untuk produk kita. Saya
Simbol atau ikon itu yang pertama jika memungkinkan kedua gunakan simbol atau ikon yang mewakili produk Anda. Simbol yang sederhana dan mudah diingat akan sangat efektif. Nah, masuk ke langkah-langkah sablon yaitu yang pertama pastinya menyiapkan desain sebelum dicetak. Nah, buat desain yang ingin disablon. Yang kedua, menyiapkan screen atau kain sablon. Gunakan screen sesuai kebutuhan misalnya kasar atau halus. Lalu keringkan di tempat gelap. Ketiga, melapisi screen dengan emulsi. Oleskan cairan emulsi obat afdruk secara merata di screen lalu keringkan di tempat gelap. Keempat, proses afdruk atau penyinaran. Tempelkan film desain di atas screen yang sudah dilapisi emulsi sinar dengan cahaya matahari atau lampu khusus. Bagian tertutup dengan desain tidak akan mengeras. Nah, yang kelima, penyemprotan screen yaitu siram screen dengan air. Bagian desain akan terbuka berlubang atau membentuk sablon. Keenam, proses penyablonan yaitu letakkan bahan kaos atau kertas di bawah screen, tuang tinta sablon di atas screen. Terus tarik tinta dengan rakel agar membentuk pola. Yaitu pengeringan. Nah, yang ketujuh ini pengeringan, keringkan hasil sablon bisa dengan jemur atau menggunakan alat memanas. Nah, yang terakhir itu finishing. Cek hasil sablon, rapikan jika perlu dan setrika agar tinta lebih awet. Nah, masuk ke refleksi diri yaitu kekuatan saya di tugas ini yaitu selalu ingat tugas, tetapi kelemahan saya malas dan suka menunda-nunda. Tindak lanjutnya langsung kerjakan ketika ingat dan bikin jadwal belajar. Pertanyaan Pak. Tepuk tangannya untuk Bian. Sesi tanya jawab silakan Kania. Gak usah nanya deh. Masukkan aja untuk Bian mungkin. Kalau bisa ketika presentasi jangan banyak melihat catatan. Ya. Kuasai materinya, lihat audiensnya. Udah. Udah itu aja mungkin. Terima kasih Kania. Ya, mungkin dari Bapak yaitu ya Bian sebelumnya tuh ambil minat tuh sepak bola dan terakhir cilok ya. Sekarang desain dan sablon. Jadi kaitannya olahraga dan mungkin bisnis ya. Itu dua itu. Amin. Nah, tadi Bian udah paham ya proses desain pakai aplikasi Canva, terus tuh apa Ibispen ya dan sebagainya. Terus sampai ke terakhirnya sablon. Pertanyaannya itu adakah itunya apa hasilnya? Belum Pak. Oh belum. Ya. Nanti kapan dilihatin? Ya, pas apa? Pameran. Oh, ya. Pameran. Sekalian nyablonnya kamu? Ya, sama bajunya. Oke, itu aja. Terus saran-sarannya itu pertama menggunakan bahasa Indonesia yang benar, tidak pakai teh dan sebagainya. Baik Pak. Itu terus kedua yang keduanya tadi pertanyaan terbesarnya nggak ada, mungkin apa? Yaitu mau tahu tahuan. Bagaimana caranya mendesain pertama Pak. Tapi udah tahu. Nah jawabannya apa nah? Bagaimana ternyata desain itu tidak semudah yang saya bayangkan. Oh. Jadi masih pusing Pak. Emang kamu mau desainnya apa rencananya? Logo ya.
Kayak slogan, nanti itu slogan karena dibuat logo jadi ada Ah, maknanya. ke baju nanti. Ya, Oke. Itu aja PR-nya nanti ditambahin di slide-nya ya. oke Pak. Silakan ditutup Pian. Semangat. Terima terima kasih. Mohon maaf jika ada masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, mudah-mudahan dikuatkan pijakannya. Semoga